Penjelasan saat ini adalah mengenai energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik yang terjadi pada gambar atau percobaan melalui path simulation. Nah, kalian bisa melihat pada layar ada lintasan berbentuk U dan juga ada pemain skateboard. Ketika pemain skateboard memulai kegiatannya dari posisi berikut, maka akan terjadi pergerakan pada pemain skateboard. Nah, pergerakan di sini kita anggap bahwa tidak ada gesekan antara lintasan dengan pemain skateboard. Nah, kemudian kalian tinggal klik pada bar graph, akan terlihat energi. Di sini ada energi kinetik, energi potensial, dan energi total. Energi kinetik adalah energi yang bergantung pada kecepatannya, kan? Kemudian energi potensial adalah energi yang bergantung pada posisi. Kemudian energi total itu adalah nama lain dari energi mekanik. Kita akan lihat satu persatu. Sekarang, kalau kalian melihat pada diagram batang berikut, ternyata antara energi kinetik dan energi potensial akan berbanding terbalik. Kalau energi potensialnya besar, energi kinetiknya akan kecil, dan begitu sebaliknya, kalau energi kinetiknya besar, energi potensialnya akan kecil. Nah, sekarang kita lihat dulu yang energi potensial. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial? Sekarang kita stop di sini, kemudian kita klik grid. Nah, ketika pemain skateboard ada di ketinggian 6 meter, ternyata dia mendapatkan energi potensial sangat besar. Nah, apa yang terjadi ketika pemain tersebut meluncur ke bawah? Stop. Ketika di 4 meter, ternyata energi potensialnya ikut menurun. Nah, pada 2 meter bagaimana? Nah, ternyata ketika pemain skateboard itu ketinggiannya berkurang, maka energi potensialnya pun akan ikut berkurang. Sehingga pada posisi 0, nah, energi potensialnya tidak ada. Kemudian kalau kita lanjutkan, ketika pemainnya bergerak ke atas, ternyata energi potensialnya juga akan ikut naik. Itu berarti menunjukkan bahwa ketinggian pemain skateboard ternyata mempengaruhi energi potensial. Kemudian yang kedua, kita akan coba cek masanya. Ketika masanya kita naikkan atau kita buat menjadi besar, apa yang terjadi pada energi potensialnya? Ternyata energi potensial yang terukur semakin besar. Kalian bisa lihat ini grafiknya semakin tinggi. Tetapi ketika masanya kita buat kecil, perubahan grafiknya akan pendek. Ya, jadi seperti ini. Oleh karena itu, berarti kita bisa simpulkan massa mempengaruhi energi potensial. Ketika massanya besar, maka energi potensialnya juga akan ikut besar. Nah, sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa energi potensial dipengaruhi oleh massa, ketinggian, dan pastinya adalah gravitasi. Untuk percobaan yang kedua, silakan kalian amati bagian energi kinetik. Energi kinetik terbesar itu terjadi ketika pemain skateboard ada di posisi paling bawah. Sedangkan energi kinetik paling kecil terjadi pada saat pemain skateboard berada di posisi paling atas. Kenapa demikian? Kita akan melihat penyebabnya. Kita klik pada speed. Nah, ketika di posisi paling atas, kalian bisa amati kecepatannya. Ketika berada di posisi paling atas, energi kinetiknya di sini kecil karena kecepatannya juga kecil.
Sedangkan ketika energi kinetiknya besar, nah di sini di bagian paling bawah kan paling besar, ternyata kecepatannya juga sangat besar atau paling besar di antara lintasan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu membuktikan bahwa energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan dari bendanya. Semakin cepat atau semakin besar kecepatan bendanya, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Semakin kecil kecepatannya, maka energi kinetiknya juga akan semakin kecil. Nah, apa hubungannya energi kinetik dengan energi potensial dan energi mekanik atau energi total? Jadi kalau kalian amati, energi mekanik di sini selalu konstan. Hal ini disebabkan karena energi mekanik atau energi total ini merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi secara rumus, energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.